Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda Zani selaku Kepala SD Banda Cisarua 2. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Banda Cisarua 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan qiyam pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini untuk pemilih, di sini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Guru Natalina dari SD Banda Cisarua 2, Guru PJOK. Di sini materinya yaitu sangat inspirasi Bapak Ibu untuk besok hari kita, yaitu materinya tentang rencana tidak lanjut. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu Nata, monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Ibu Ketua Ibu Marina selaku guru kelas 4. Oke teman-teman, selamat pagi. Ya, hari ini luar biasa ya. Di ngobrol hari ini saya bersyukur karena sudah diberi izin oleh Ibu Ketua. Saya akan memaparkan rencana tindak lanjut dari diseminasi PKD saya. Rencana tindak lanjut ini saya ambil tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah Bali 2. Nah, judul program yang saya ambil adalah Babol Winsen. Babol itu saya ambil dari kata bawa bola. Winsen itu dengan sense sport education model. Jadi saya ambil model pembelajaran sport dalam arti di sini saya akan membimbing anak untuk menjadi panitia, misalnya seperti itu. Jadi mereka akan mengadakan event kegiatan olahraga di mana mereka akan melatih kemandirian, percaya diri, dan kreativitas. Latar belakang kenapa saya ambil kegiatan ini karena banyak masukan dari beberapa teman dari grup kelas. Kalau anak-anak itu sebenarnya bisa diajak untuk berani tampil. Dan saya ingin mengangkat permainan tradisional bahwa bola ini yang dimodifikasi. Jadi sebenarnya ini permainan tradisional dengan membawa bola, memutari, nanti baris beberapa temannya, mereka akan membimbingkan bola lurus ke belakang, ada garisnya. Yang paling belakang akan membawa bola, memutari temannya tadi, lalu barisan yang depannya akan mundur ke belakang. Jadi seperti itu berulang kali. Jadi nanti yang menang yang baris depan, kalau sampai di belakang duluan itulah yang memenangkan. Nah di sini nanti saya dengan model pembelajaran SEM itu sport education model, di mana anak-anak membuat event. Jadi biasanya kalau di SMP itu OSIS. Nah kita akan buat OSIS-OSISan di SD seperti itu. Istilah kata belajar melatih leadership anak-anak dalam memimpin suatu kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya kepada kerjasama, kreatif, motorik, dan tanggung jawab. Jadi di sini 4 tujuan ini saya berharap anak-anak bisa jadi bekal mereka nanti pada saat mereka nanti terjun ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian dari pembelajaran berbasis proyek dengan KBS ini, dengan kelompok belajar sekolah ini, kami ingin memanfaatkan aset yang ada dengan SEM ini. Dalam arti kita mempunyai aset fisik sekolah di mana anak-anak juga manusianya, wali murid, siswa, mereka enak diajak komunikasi, mereka enak diajak untuk mau maju seperti itu. Jadi kami berharap, saya dari PJOK berharap anak-anak itu berani untuk tampil menjadi sebuah organisasi panitia seperti itu. Jadi istilah kata kalau mereka mempunyai ide, mereka mempunyai argumen, didukung oleh orang tua maupun guru-gurunya, saya berharap anak-anak ini bisa melakukan kegiatan itu dengan baik.
untuk hasil dalam arti berhasil atau tidak itu nanti urusan dengan kami. Yang penting anak-anak sudah mempunyai konsep, berani berargumen. Saya berharapnya mereka ada perkembangan di situ. Langkah-langkahnya yaitulah berbagi informasi di Kompol ini. Saya awalnya, lalu berikutnya saya akan berbagi informasi anak-anak bagaimana mereka membentuk sebuah kepanitiaan mulai dari ketua sampai akhirnya pelaksana anggota. Biasanya kan kita guru-guru yang melakukan seperti itu, tapi ini berharapnya anak-anak yang bisa memimpin suatu pertandingan itu. Hasilnya diharapkan setiap anak-anak bisa melaksanakan perannya masing-masing, dan Bapak Ibu guru semua teman-teman bisa mendampingi anak-anak. Jadi nanti misalnya ada ketua, ada MC, ada wakil, ada wasit, seperti itu. Dari panjenengan semua bisa mendampingi anak-anak. Misalnya kalau ada MC, tugas semua tuh kalau MC seperti ini, nanti akan menyambut di awal, lalu pas pertandingan bagaimana, setelah itu untuk pertandingan bagaimana. Nah, kalau pertandingan itu pasti ada hadiah, ada ini, bagaimana mereka dengan budget seminim mungkin tapi bisa menghasilkan hasil kegiatan yang semeriah mungkin. Seperti itu. Nah, seluruh program dan mitra dalam Kompol ini, saya berharap nama program ini kan Babel Design, bawa bola dengan sport education model. Saya di sini sebagai guru yoga yang akan membimbing anak-anak pure untuk self-nya anak-anak. Jadi untuk bagaimana mereka membentuk kepanitiaan itu, koordinasi sampai akhirnya jadi. Nah, di sini saya minta bantuan kepada Bu Ayu untuk bisa membantu saya dalam sarana dan prasarana dan mengkondisikan murid untuk berperan aktif. Ke Bu Sulis, sini guru kelas 6, mungkin bisa membantu saya karena nanti fokusnya di kelas 6, karena nanti sebisa mungkin saya berharap lulus dari sini mereka di SMP bisa masuk di keorganisasian di OSIS di SMP. Jadi di sini mungkin setelah ujian ya, setelah SAS akan melaksanakan bukti layannya. Mereka akan membuat suatu pertandingan mulai dari rapatnya sampai akhirnya terjadi kegiatan pertandingan itu. Dan Bu Marina yang membantu saya untuk mengatasi halangan hambatan anak-anak ini ribet di mana, maksudnya keruwetannya bagaimana, mungkin bisa membantu saya. Dan di sini Bu Enda untuk mempersiapkan siswa kelas 4 dan 5 sebagai peserta pertandingannya. Pak Widodo di sini menyiapkan untuk peserta di kelas 1, 2, 3 sebagai supporter, karena pertandingan itu tanpa supporter tidak ada apa-apa. Jadi dalam susunan kepanitiaan itu juga ada supporter ya, dalam susunan set itu ada supporternya. Di sini Bu Tika sebagai notulen yang menyiapkan rubrik penilaian standar hadir peserta didik. Istilah kata kalau kita di pertandingan ada registrasi ya. Nah, mungkin bisa menyiapkan, tapi nanti akan melaksanakan yaitu anak-anak. Jadi bisa membantu anak-anak nanti ditulis yang datang namanya ini, tanda tangan di sini seperti itu. Pak Fauzi saya minta bantuan untuk dokumentasi kegiatan, dan Pak Samsul menyiapkan lapangan. Seperti itu. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, aset based thinking yang dimiliki yaitu aset fisik, manusia, politik, sosial, dan finansial. Manusia itu mulai dari wali murid, warga sekitar, kita Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga anak-anak. Kalau aset fisik itu ya sekolah ini gitu. Jadi dengan adanya lapangan ini atau lapangan di sebelah, saya berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan meriah seperti itu. Kalau aset politik, keputusan dari kepala sekolah sebagai atasan, mengangkat sosial budaya, mengangkat budaya ya, istilah kata permainan tradisional ya, dengan minimnya peralatan yang kita punya, tapi kita bisa mengajar kepada anak bahwa kerjasama, kreativitas, tanggung jawab itu bisa hadir tanpa harus dengan biaya yang mahal. Dan finansial
dengan budget yang seminim mungkin, ketergantungan dan kekeluargaan. Jadi saya bermohon di sini tidak mungkin bisa terlaksana kegiatan ini tanpa bantuan dari panjenengan. Jadi saya jujur, saya bergantung pada panjenengan juga. Jadi apabila nanti ada salah kata atau kata-kata yang saya menyinggung, saya mohon maaf. Tapi saya mohon ini bisa jadi kekeluargaan, bisa saling rukun, dan kegiatan ini bisa saling jadi mempererat silaturahmi seperti itu. Berikutnya rencana evaluasi, jadi setelah mengkoordinasikan dan merealisasikan kegiatan ini, jadi setelah menyelenggarakan akan ada evaluasi yang mendalam, jadi refleksi seperti itu. Karena tujuan dari evaluasi ini untuk meminimalkan hambatan dan perintangan yang apabila di kegiatan berikutnya akan dilakukan lagi. Jadi sebisa mungkin kegiatan ini menjadi suatu kegiatan rutin. Jadi di kelas meeting sebisa mungkin kita tidak terbeban, tapi anak-anak bisa menciptakan pertandingan persahabatan sehingga pada saat kelas meeting anak-anak ada kegiatan bersama. Kemungkinan tantangan yang murid yang kurang percaya diri, mungkin ada yang masih malu-malu atau nanti ada keadaan cuaca ya, hujan, itu mungkin akan diundur dari pelaksanaannya. Terus lapangan yang mungkin digunakan untuk parkir jadi harus pindah lapangan, atau pemain yang tidak lengkap dan perlengkapan yang minim, dan keaktifan anak-anak mungkin ada anak yang hari sana. Nah mungkin itu bisa jadi PR buat kita ya, gimana caranya kita cari solusinya bersama, dan itu menjadi tantangan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar. Oke, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang kegiatan ini, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Monggo Pak Widodo. Terima kasih Yang pertama kami sampaikan cukup bagus untuk presentasi yang telah disampaikan, dan ini satu program untuk melatih anak didik ya, terutama beberapa yang kami tanyakan. Yang pertama, disitu tadi ada kata-kata bola yang dimodifikasi. Mungkin kami perlu lebih lengkapnya, bisa ditampilkan bentuk bola yang dimodifikasi yang kedua mengenai peserta. Kalau tadi dalam program ini disampaikan pesertanya adalah kelas 4-5 dan waktunya adalah setelah jam semester atau kelas nanti ya, masa-masa mengisi waktu membuka beban. Nah di sini hanya 4-5 untuk kelas 1, 2, 3. Apakah yang kegiatannya supporter aja? Kemudian kalau kelas 6 sebagai panitia sudah jelas perannya lebih berat. Yang kami sampaikan adalah, atau ini hanya sekedar masukan, apakah nanti kelas 1, 2, 3 juga diikutsertakan sebagai peserta? Dan ini kalau saya lihat sebagai perlombaan ya, jadi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widodo. Untuk pertanyaan yang pertama, bola itu seperti apa? Ini contohnya, itu bisa dibeli. Jadi nanti ada timnya dibagi lurus, satu orang bawa bola, baris, bola harus lurus ke belakang. Nah yang belakang akan lari memutari teman seperti ini terus. Dia akan berdiri di depan.
Nah, akan berdiri di depan, akan dirol ke belakang lagi, bolanya yang belakang akan lari, itu akan terus ke bawah. Gitu. Stop. Oke, nah itu posisi bola akan lurus. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Tapi apa namanya? Karena ini panitianya anak, jadi saya buat permainan yang tidak terlalu banyak peraturan. Jadi sebisa mungkin mereka bisa nyaman melaksanakan kegiatan ini. Terus untuk yang kelas 4-5 sebagai peserta, itu karena yang jadi panitia adalah kelas 6, saya sebisa mungkin di sini kalau SEM itu kita guru hanya sebagai apa ya, bukan pendamping. Jadi kita itu sebagai di sini penanggung jawabnya saja. Jadi hanya melihat saja. Jadi kalau misalnya kelas 1, 2, 3, saya takutnya kepanitiaannya masih kurang. Terus mereka masih ada itu masing-masing. Jadi takutnya tidak terhandle. Jadi kalau kelas 4, 5 sebisa mungkin mereka kan sudah agak istilahnya dari fase B dan C kan. Jadi mereka masih bisa diberitahu lah kalau sama kakak kelasnya. Jadi kelas 1, 2, 3 sebagai supporter dulu gitu. Nanti kalau memang ini berhasil, anak-anak sudah jadi kebiasaan, sudah terbiasa, mungkin nanti akan dilakukan apa namanya, kegiatan seperti ini, kelas meeting rutin seperti itu. Jadi karena STEM ini baru bagi mereka ya, dalam arti wah, masa saya yang mimpin kegiatan ini kan seperti hal yang baru ya. Biasanya mereka jadi peserta, sekarang harus jadi panitianya. Itu kan mereka harus mempersiapkannya supaya bisa fokus kelas 4, 5 dulu. Lalu untuk jadi yang terakhir perlombaan, ya bisa dikatakan perlombaan ataupun pertandingan karena memang ada lawan. Jadi sebisa mungkin mereka bisa menentukan kegiatan ini yang juara yang mana, ada wasitnya, jadi tidak asal setunjuk saja. Mereka juga belajar menentukan hadiah 1, 2, 3 itu bedanya di mana. Jadi ranknya kan pasti ada bedanya. Nah itu biar mereka bisa belajar melihat menentukan juara 1, 2, 3. Sudah? Tidak ada? Ya, silakan Brenda. Terima kasih. Saya ingin sedikit tentang pembelajaran berbasis komputer untuk mau menjelaskan dengan memanfaatkan aset itu yang penting. Jadi kurang jelas. Kemudian dengan set itu serta masih juga belajar itu. Kemudian untuk tugas saya tadi dalam menyiapkan kelas 4 dan kelas 5 itu nanti apakah kelas 4 jelas sendiri dengan kelas 5 karena mengingat kelas 5 sendiri saya juga bermanfaat jadi ternyata perbedaannya seperti itu tadi yang dari manfaat itu nanti pada saat saya kan tidak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Brenda. Untuk tadi perencanaan berbasis proyek itu di sini saya di diseminasi itu ada kegiatan untuk membuat bukti karya aksi nyata. Jadi otomatis actionnya proyek di sini adalah actionnya kegiatan dari PKG ini. Nah, kalau aset di sini, aset itu bukan pikiran kita aset harta ya. Jadi aset di sini adalah apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya yang di sekolah ini, itu adalah aset. Gitu. Aset itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau aset based thinking ini adalah aset yang positif, kalau aset defisit itu adalah aset yang negatif. Seperti itu. Nah, kalau aset based thinking ini
aset dasarnya ini yang positif ini yang jadi saya miliki di sini adalah aset manusia. Manusianya itu berarti kita sendiri, murid, wali murid, dan juga keluarga sekitar. Itu adalah aset. Dalam arti apa? Kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita pasti akan bertemu dengan mereka-mereka ini semua. Nah, kalau aset fisik ini ya sekolah gedungnya ini. Nah, kan kita ini kan masih lihat ada yang bocor, ada yang lagi dibenerin, ada pembangunan, itu negatif. Tapi kalau kita bisa lihat positifnya, oh kita punya lapangan yang ada ini, yang mumpuni. Oh kita punya ruang hijau. Oh jadi kita lihat sisi positifnya. Nah kalau aset politik lebih ke keputusan ya. Keputusan itu ada di kepala sekolah, komite, itu keputusan. Dalam arti mereka yang punya kebijakan. Nah kalau sosial budaya itu ya bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Kan pasti wali murid itu tidak semuanya yang bisa mengikuti kita, otomatis ada yang negatif juga. Nah ya kita jangan lihat yang negatifnya, lihat yang positifnya, berapa mereka mendukung kita, seberapa mereka ada buat anak-anak seperti itu. Nah kalau finansial ya lebih ke istilah kata kayak kegiatan kita ada yang dibiayai bos, ada yang dibiayai komputer, nah itu finansial. Aset lebih ke sana. Nah kalau sains itu sport education model sama seperti model pembelajaran panjenengan kayak jigsaw, kayak apa namanya lagi diferensiasi itu pembelajaran. Nah ini salah satu pembelajaran PJUK yaitu sport education model. Di sini melatih setiap anak mereka mengadakan event seperti itu. Jadi di sini semuanya berfokus pada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator. Jadi saya itu pembelajaran seperti itu. Jadi semuanya berfokus kepada anak. Kita sebagai fasilitator, kita akan menginfokan kepada anak-anak. Kita akan memberi pembelajaran kepada anak-anak bahwa dalam suatu struktur organisasian itu ada. Untuk Mas Fatimah itu digabung dan nanti akan diciduk apa ya sama anak-anak lah. Mereka nanti akan punya ide apa, Kelas 6 bagaimana ini pesertanya Kelas 45, kalian mau bagaimana. Jadi yang membuat peraturan mereka sendiri, yang menentukan hadiah mereka sendiri, yang menentukan peraturan mereka sendiri. Tapi nanti kita akan membantu memberi gambaran bahwa pertandingannya seperti ini. Jadi peraturannya bagaimana, maunya seperti apa, itu mereka yang punya argumen. Jadi nanti kita akan kembalikan kepada anak-anak supaya anak-anak yang berargumen sendiri. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Karena terima kasih pada Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk rencana tindak lanjut ini bisa diaplikasikan dalam bukti nyata. Jadi nanti kita akan melakukannya setelah SAS. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Ibu selain nanti dikesibukan dengan nilai dan koreksi, bisa nanti melihat istilah kata nginguk sebentar kepada anak-anak bahwa mereka melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Diberikan materi yang luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Saya berharap kepada panjenengan semua bisa membantu kerjasama mengenai kegiatan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya tutup dan sekian. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum.